Saudara, antrian BBM subsidi masih terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia termasuk di ibu kota Jakarta. Pengendara keberatan menggunakan BBM non-subsidi karena harganya yang relatif mahal di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Sementara itu, wacana kenaikan harga BBM dan juga hitung ulang jumlah subsidi terus bergulir. Lalu bagaimana saudara pendapat masyarakat tentang kondisi ini? Berikut Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Kelangkaan bahan bakar minyak subsidi jenis Pertalite dan solar masih terus terjadi di sejumlah daerah di tanah air hingga pekan ini. Stok yang terbatas membuat SPBU di berbagai daerah dengan cepat kehabisan stok Pertalite dan solar. Tak heran jika pengendara kendaraan rela mengantri panjang hanya demi untuk membeli BBM subsidi. Di sisi lain, wacana kenaikan BBM dan hitung ulang subsidi BBM terus bergulir. Bagaimana pendapat masyarakat tentang kondisi ini? Bersama saya Freddy Cahya dan juru kamera Dedi Effendi, inilah Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi selengkapnya. Antrean bahan bakar minyak jenis Pertalite ini terjadi di SPBU di kawasan Kedoya, Jakarta Barat pekan ini. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 harus bersabar untuk mendapatkan Pertalite. Pasokan Pertalite yang terbatas dan banyaknya masyarakat yang beralih dari BBM non-subsidi karena kondisi ekonomi yang sulit memicu antrean panjang. Dalam setengah hari saja, Pertalite bisa habis. Paling ya setengah hari udah habis. Iya. Ada harapan ya? Ya harapannya sih bisa normal lagi. Jadi nggak terlalu ramai begini. Ya capek juga sih kalau ramai begini. Ya antrinya dari sana ya kadang ya jauh juga. Jarang nggak ada. Oh jarang ada juga. Terus kadang kalau ada yang antrinya panjang kayak gitu. Di tengah terik matahari, puluhan pengendara roda 2 dan roda 4 ini antre panjang untuk mendapatkan Pertalite di sejumlah SPBU di Kabupaten Pandeglang, Banten. Sejumlah pengendara mengaku harus menempuh perjalanan jauh demi mendapatkan Pertalite yang harganya masih terjangkau. Mereka mengeluh sudah lama sulit mendapatkan BBM jenis Pertalite. Pengendara juga keberatan menggunakan BBM jenis lainnya karena harga yang mahal di tengah kondisi ekonomi saat ini. Hari Kamis lalu, kelangkaan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar di Lampung juga masih terjadi. Hampir seluruh SPBU di sepanjang Jalan Sumatera Lintas Barat, Pringsewu, kehabisan stok Pertalite dan solar. Pegawai SPBU masang pelang pengumuman Pertalite sedang dalam perjalanan. Kelangkaan Pertalite dikeluhkan pengendara motor dan minibus. Tak hanya di Pringsewu, kelangkaan juga terjadi di kabupaten lainnya. Mereka yang kendaraannya kehabisan bahan bakar terpaksa beralih membeli Pertamax yang harganya lebih mahal. Kosong ya? Kosong, dari Talang Padang nyampe sini kosong. Kosong semua? Udah berapa hari ini kosong gitu Pak. Ini biasanya ngisi Pertalite ya? Pertalite, karena nggak kejangkau kalau orang ini kita. Iya, apalagi kalau kita mau buat usaha travel itu nggak ketemu. Tak hanya itu, ratusan kendaraan pribadi hingga angkutan kota atau angkot memadati SPBU di Tanah Rata, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku. Warga rela antre panjang demi membeli BBM bersubsidi. Sebagian besar warga antre untuk membeli Pertalite. Bagi warga Ambon, antre lama tak menjadi masalah, asalkan dapat membeli bahan bakar dengan harga terjangkau. Apalagi bagi warga yang tinggal jauh dari pusat kota Ambon, menggunakan Pertalite jelas dapat menghemat pengeluaran sehari-hari. Antrean warga demi membeli Pertalite membuat jalanan di sekitar SPBU macet. Petugas pengisi BBM pun harus membatasi pembelian Pertalite agar antrean tak meluber hingga ke jalan raya. Tak hanya Pertalite yang sulit didapat, BBM biosolar juga mulai langka. Sejumlah warga pemilik kendaraan bermesin diesel di berbagai daerah kesulitan mendapatkan biosolar. Seperti puluhan sopir truk terlihat mengantre untuk mengisi bahan bakar jenis biosolar di SPBU Kramat Jati, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Selasa lalu. Sejumlah sopir terpaksa mengantre panjang demi membeli biosolar. Mereka mengaku sudah seminggu sulit mendapatkan biosolar. Karena kelangkaan ini, aktivitas mengantar barang menjadi terganggu.
Langka bang, udah muter-muter Jakarta Timur juga nggak ada bang. Gitu Udah aja. berapa hari? Sekitar semingguan bang. Mingguan. Kadang sekalinya ada kita ngantri panjang banget. Kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi baik Pertalite maupun solar juga menjadi sorotan publik. Tak sedikit pengendara keberatan untuk beralih menggunakan BBM non-subsidi karena harga yang relatif mahal di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Sangat antri banget, sangat mengalami, itu seharusnya harus diperbaiki Pak. Terdampak kemacetan, antri karena nggak ada kelangkaan BBM. Harus bisa diperbanyak lah stoknya atau bisa dipertambah BBM subsidinya. Dengar-dengar sih katanya stoknya terbatas, tapi nggak tahu dari aslinya itu nggak tahu. Memang terbatas beneran apa bagaimana itu nggak tahu. Ini apa sih yang harus dilakukan? Ya harusnya disesuaikan lah biar rakyat kecil ikut enak gitu. Kalau begini kan susah semua. Ya kalau menurut saya sih ya pemerintah ya gimana ya dibikin mudah aja lah biar jangan kayak gini jadi ngantri panjang gitu kan. Pengennya tuh tetap lebih gampang gitu, lebih gampang aja gitu. Jadi kita kalau mau ngisi nggak perlu ngantri gini gitu. Wah dampak banget, susah banget. Di mana-mana susah. Makanya saya ngisi pertama aja nih. Padahal udah orang sepi. Ngisi pertama aja deh nggak apa-apa deh daripada ngantri lama banget, semua juga sama, rame. Kondisi saat ini, sejumlah pengendara lebih memilih mengantri panjang dan keberatan untuk beralih menggunakan BBM non-subsidi karena harganya relatif mahal di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Sementara itu, pemerintah terus mengingatkan saat ini subsidi energi sudah sangatlah besar dan meminta subsidi dihitung ulang. Dalam rakornas inflasi di Istana Negara, Presiden Joko Widodo mengatakan saat ini inflasi masih terjaga di angka 4,94% karena adanya subsidi energi seperti BBM, listrik, dan LPG. Presiden meminta agar besaran subsidi yang mencapai 502 triliun dihitung ulang. Sebab APBN tidak bisa terus-menerus menanggung biaya subsidi yang besar. Dibandingkan negara lain, menurut Jokowi, biaya subsidi energi di Indonesia sangat besar. Pertamax, solar, LPG, listrik itu bukan harga yang sebenarnya. Bukan harga keekonomian. Itu harga yang disubsidi oleh pemerintah yang besarnya. Hitung-hitungan kita di tahun ini, subsidinya 502 triliun rupiah. Angkanya gede sekali. Ini yang harus kita tahu. Untuk apa? Untuk menahan agar inflasinya tidak tinggi. Tapi apakah terus-menerus APBN akan kuat? Ya nanti akan dihitung oleh Menteri Keuangan. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers Nota Keuangan RAPBN 2023 di Jakarta menyampaikan pemerintah mengalokasikan subsidi dan kompensasi energi dalam RAPBN 2023 sebesar 336,7 triliun. Nilai tersebut turun tajam 33% dari sebelumnya 502 triliun rupiah. Penurunan ini karena harga komoditas seperti minyak, batu bara, dan kelapa sawit melandai di tahun depan. Namun Menteri Keuangan mengingatkan volume subsidi energi harus dikendalikan. Subsidi yang mencapai 502 triliun, ini yang untuk terutama subsidi energi dan kompensasi yang ada di atas, tahun depan anggarannya adalah 336,7 triliun. Teman-teman media pasti menanyakan ini artinya apa? Satu, artinya tadi harga minyak relatif lebih rendah ke $90 lagi. Kurs kita juga diperkirakan dalam situasi relatif lebih baik dibandingkan situasi yang sekarang ini yang situasinya sangat volatile. Sehingga sebetulnya dari sisi absolut subsidi itu masih sangat tebal. Tentu kita berharap tadi jumlah dari kiloliter, juta kiloliter untuk Pertalite, untuk solar, jumlah LPG itu tetap dikendalikan. Karena kalau tidak pasti akan melewati, bahkan yang 502,4 triliun pun bisa terlewati apabila volume subsidi tidak
terkontrol. Sebelumnya, Badan Anggaran DPR memberikan lampu hijau kepada pemerintah untuk menaikkan harga sejumlah komoditas energi seperti listrik, gas LPG 3 kg, dan bahan bakar minyak. Menurut Ketua Banggar, Said Abdullah, pemerintah disarankan menaikkan harga komoditas energi hingga 20%. Kenaikan diperlukan karena porsi subsidi energi terhadap fiskal sudah terlalu besar. Selain itu, menurut Said, subsidi yang diberikan tidak tepat sasaran karena lebih banyak dinikmati kalangan atas. Kenaikan harga energi ini perlu ditopang oleh kenaikan perlindungan sosial. Maka seharusnya langkah yang ditempuh oleh pemerintah sampai akhir tahun lakukan penyesuaian terhadap barang subsidi secara gradual. Baik terhadap listrik, tabung LPG 3 kg yang sejak tahun 2007, kalau nggak berapa 2006 sampai sekarang tidak pernah naik-naik, 4.000 per kilo. Kemudian terhadap subsidi BBM. Jadi artinya jika dinaikkan lampu hijau dukungan dari DPR, Pak? Kami akan dukung penyesuaian itu. Di sisi lain, wacana kenaikan harga bahan bakar minyak ikut menjadi perhatian masyarakat. Masyarakat juga khawatir kenaikan BBM akan berdampak pada kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok. Jadi dampaknya begini, menurut saya bukan dari kenaikan BBM-nya, tapi kenaikan dari sembakonya nanti. Karena pasti dengan naiknya BBM, sembako pasti pada naik. Dampaknya yang besar tuh di situ. Menurut saya sih ya, kalau BBM sekarang gini, kita beli motor, beli mobil, otomatis kita siap dengan BBM-nya dong. Kita harus siap dengan membeli BBM-nya. Dan itu mungkin udah direncanakan atau udah siap lah. Cuman nanti kesiapan buat dampaknya sendiri itu gimana? Kalau saya pribadi sih nggak setuju. Tapi kalau beban pemerintah jadi lebih berat, ya apa boleh buat ini. Kalau pribadi nggak setuju sebenarnya. Cuman karena kalau memang dari pemerintah juga terlalu membebani dengan subsidi yang lebih membengkak, ya apa boleh buat kan. Gitu. Kalau mau dihitung ulang boleh, cuma nanti dampaknya ke kita gitu Mas. Jadi semoga kebijakannya bisa lebih tepat lagi, regulasinya juga untuk pemerintah bisa dipertimbangkan lah yang terbaik untuk masyarakatnya. Meski Badan Anggaran DPR memberikan lampu hijau kepada pemerintah untuk menaikkan sejumlah komoditas energi, hal tersebut tentunya memerlukan kalkulasi yang matang agar tidak semakin memberatkan rakyat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Masyarakat hanya berharap semua kebutuhan hidup dapat terpenuhi dengan harga yang terjangkau. Demikian Kopi Pagi kali ini. Saya Freddy Cahya dan juru kamera Dedi Effendi pamit undur diri. Salam SCTV.